Wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, wabil khusus nikmat iman Islam yang harus kita jaga dan harus kita selalu iringi dengan ketakwaan. Dan puncak dari ketakwaan seorang hamba adalah ketika dia mengikuti perintah Allah dan Rasulnya di atas ilmu. Dan terkait dengan ilmu itu sendiri, maka paling tepat, paling baik, paling menyenangkan kalau dituntut sesuai momennya. Nah, dalam hal ini kita ada di bulan Dzulhijjah. Maka Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu shalih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyam al-asr." Tidak ada hari yang mana amal shalih itu lebih dicintai Allah daripada hari-hari yang terjadi di 10 awal Dzulhijjah ini. Jadi ini masuk di 10 Dzulhijjah sekarang ini. Lalu para sahabat bertanya, "Walal jihad fisabilillah?" Apakah jihad juga tidak lebih utama ya Rasul? Nabi pun bersabda, "Walal jihad fisabilillah." Jihad pun tidak, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malih, ada seorang laki-laki yang keluar membawa harta dan jiwanya, falam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak balik kecuali tinggal nama alias mati syahid. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saking mulianya 10 awal Dzulhijjah ini sampai Nabi menyebutkan jihad bahkan gak lebih utama daripada ibadah di hari-hari ini. Makanya panjenengan ketika bingung apa ibadah yang mau jenengan lakukan di 10 awal Dzulhijjah, maka apapun yang jenengan kerjakan di 10 akhir Ramadan itu jenengan pindah ke awal Dzulhijjah. Dari puasanya, dari sedekahnya, baca Qur'annya, zikir wiridnya, qiyamul lailnya. Hanya saja di 10 akhir Ramadan jenengan berusaha untuk melek dari habis maghrib sampai subuh atau matlail fajar. Kalau di 10 awal Dzulhijjah jenengan berusaha untuk mengoptimalkan ibadah sejak habis subuh sampai maghrib. Sehingga para ulama merumuskan kenapa 10 akhir Ramadan itu lebih baik, karena di situ ada malam Lailatul Qadar. Kenapa 10 Dzulhijjah yang awal itu lebih baik? Karena di situ ada hari Arafah, Mekadar. Kemudian ayat yang menegaskan itu pada Quran surat Al-Fajr ayat 1, 2 dan 3, wal fajr demi waktu fajar, wal layalin asar demi malam yang 10, wasyafi wal watar dan demi yang genap dan yang ganjil. Nah, kalau kita membaca terjemahannya maka kita akan dapati wal layalin asar, malam yang 10, seolah-olah ini malam 10 terakhir bulan Ramadan. Tapi Nabi SAW mengkonfirmasi innal asra asrul adha. 10 yang dimaksud pada ayat itu adalah 10 awal bulan Dzulhijjah, wal witru yaum Arafah, dan yang ganjil itu tanggal 9 hari Arafah, wa syafi itu tanggal genap itu adalah yaumun nahar tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Makanya ayat tadi lebih cocok untuk bulan Dzulhijjah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita membicarakan tentang kurbannya itu sendiri, maka kurban itu tidak cuman syariat kita, tapi juga pernah disyariatkan di umat-umat yang lalu. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 27, "Utlu alaihim naba anabnai Adam bil haq." Ceritakan kepada mereka kisah kedua putra Adam yang sebenarnya, "Idz qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar." Pada waktu itu mereka diminta untuk berkorban, diterima salah satunya tidak. Kemudian masa berganti masa, datanglah Nabi Ibrahim dan putranya. Mereka berdua pun diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkorban. Dan kurban yang terjadi pada zaman Nabi Ibrahim adalah suruh mengorbankan putranya. Qala, kata Ibrahim alaihissalam, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fangdur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih kamu, kira-kira bagaimana pendapatmu? Qala, maka Ismail pun menjawab, "Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin." Wahai bapak, sumangga kalau jenengan mau nglampahi apa yang diperintahkan oleh Allah, saya ikut dan insyaallah saya akan menjadi anak yang sabar. Ayat ini selain ayat tentang kurban, maknanya juga bahwasanya seorang
ibu atau bapak ketika menginginkan anaknya menjadi solih, maka hukum asalnya bapak atau ibu ini juga harus mensolihkan dirinya, sehingga solihnya anak itu terjadi karena orang tuanya mengusahakan juga dirinya solih. Jangan seperti sebagian orang yang mengatakan kepada putranya, sholat to pak era sholat rapopo, nganggo kudung kok brondolan rapopo. Itu keliru. Kenapa? Karena ayat-ayat dan dalil-dalil justru menyatakan sebaliknya, bahwasanya kebaikan anak itu akan mengikuti orang tuanya. Ramilo, pepatah kita sebenarnya sudah mengajarkan hal yang baik, bahwasanya buah itu nggak jatuh jauh dari pohonnya. Ketika kita duduk di bawah pohon mangga, kita nggak mungkin akan menanti buah jeruk yang jatuh, karena pohonnya jelas bukan jeruk. Semacam mungkin nanti dalam pepatah kita juga dikatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu menunjukkan bahwasanya yang namanya anak, yang namanya murid akan melihat yang dilihat sebagai contohnya. Dan sayang seribu sayang, hari ini anak itu nggak cuma melihat bapaknya, tapi juga melihat HP-nya. Akhirnya yang terjadi ketika tontonannya jelek, kita dapati banyak anak-anak yang berbuat yang jelek. Bahkan anak-anak kecil sudah ada yang membunuh temannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cobaan hari ini itu sebuah kondisi yang memang harus dengan sikapi dengan baik. Jangan sampai dengan enggak mawas diri, akhirnya dengan kecolongan. Belum lama ada bapak-bapak dekati saya, kemudian dia bilang, "Mas, apa hukumnya kalau setiap tahun saya berkurban tapi saya tidak mampu berkurban tahun ini?" Kemudian saya katakan, "Emang tidak mampu ya tidak apa-apa." Kemudian bapak itu bercerita, "Saya kena musibah Mas, musibah nopo putranya dengan kecelakaan." Yo kecelakaan tapi bukan kecelakaan dalam artian naik kendaraan terus tabrakan, bukan. Dia sedang kecelakaan terkait dengan akhlaknya. Nah gimana? Dia bilang, bapak itu bilang, "Anak saya itu sekolah kuliah di Mojosongo, kampus pirang-pirang nih kemudian kalau sebut mereknya." Nah, sedangkan saya tinggal di Kartosuro. Saya punya anak 3, anak 1, 2 ini jane ya ora patek manut untuk nakal sithik, tapi alhamdulillah iso lulus, iso nikah, iso kerja. Nah, yang nomor 3 niki jane tak inget-inget niku rajin sholat, manut karo wong tuwa. Nah, kuliahlah di Mojosongo dan kemudian dia minta ngekos. Tak kei duit gue ngekos karena saya yakin dia itu anak baik, rajin sholat. Seiring berjalannya waktu, kenalah dengan teman-teman yang jelek dan mulai kenal dengan judi online. Akhirnya Raditya terlibat pada pinjaman online. Akhirnya rumah saya keceput sama debt collector dan saya malu. Akhirnya saya pindah ke tempat ini, di kampung ini, dan ketemu jenengan. Saya ngontrak di situ. Lah kok tidak pindah mau Pak? Nah saya malu. Nah mau malu? Soalnya di kampung saya di Kartosuro saya itu ketua takmir masjid. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, cerita ini bukan sekedar cerita. Tolong diperhatikan pentingnya ya kita sebagai orang tua itu untuk mengawasi putra-putra kita, mobil khusus interaksi-interaksi yang enggak kelihatan. Nah, zaman saya dulu muda, saat ini belum terlalu tua juga gitu. Nah, zaman saya dulu masih sekolah niku bocah sekolah niku nek sergap salat niku pun umpengan, pun hebat itu. Tapi saat niki salat tok itu tidak menghasilkan dia paham halal haram, Pak. Saya itu. Makanya Nabi SAW itu tidak salah ketika merumuskan ribuan tahun yang lalu, mastama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna bainahum illa nazalat alaihim sakinah. Ketika kita masih mau berkumpul di rumah di antara rumah Allah membaca Quran dan mempelajari isinya, maka Allah akan berikan ketenangan, akan berikan pemahaman. Ini halal, ini haram. Makanya harusnya putra-putra kita, putra-putra panjenengan itu juga dibawa ke majelis ilmu, diajak supaya senang majelis ilmu. Nggih putrane, nggih mantune, nggih putune dijak. Jangan sampai kemudian yang sergap ngaji bapaknya, ibunya, akhirnya nanti putranya kecolongan kayak yang tadi saya ceritakan itu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke tema kurban Ibrahim alaihissalam, bapak yang solih melahirkan anak yang solih. Kemudian dua orang tua, anak dan bapak ini yang solih. Kemudian falamma aslama wa tallahu lil jabin, ketika kemudian pelipis anaknya itu sudah diletakkan untuk disembelih, wa nadahu ayya Ibrahim, Allah memanggilnya, "Hei Ibrahim, qad sadaqta ru'ya, kamu sudah benarkan mimpimu." Nah, inilah akidah. Akidah apa? Bahwasanya ketika syariat itu sudah datang ya kita harus terima, kita benarkan. Nah, orang-orang yang selalu membenarkan syariat itu yang disebut dengan as-siddiqin. Makanya nanti syafaat itu ada 6. Yang pertama syafaat dari Nabi Muhammad SAW, kemudian syafaat yang kedua dari as-siddiqin,
orang-orang yang selalu membenarkan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tanpa komplain, tanpa protes, nggak ada keraguan sedikit pun. Makanya nanti dalam Quran surat Al-Baqarah dikatakan ciri orang-orang yang beruntung, orang-orang yang beriman, yaitu alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka beriman atas kabar-kabar yang gaib, sekalipun dia nggak paham itu apa, dia imani dulu. Soal kemudian seiring berjalannya waktu dia paham, alhamdulillah itu mengkonfirmasi keimanannya. Qad sadaqta ru'ya, engkau telah membenarkan mimpimu wahai Ibrahim, inna kadzalika najzil muhsinin. Seperti itulah kami akan membalas orang-orang yang berbuat baik. Inna hadzal huwal balaul mubin. Sesungguhnya perintah dan larangan itu hanyalah ujian yang nyata buat orang-orang yang beriman termasuk engkau. Wa fadainahu bidzibhin adzim, maka akan kami ganti kurban yang kamu serahkan yaitu putramu itu dengan sembelihan yang besar yaitu kambing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zaman Nabi Adam, putra Nabi Adam mengorbankan kambing dan buah yang busuk nggak diterima, yang diterima kambing, diangkat ke langit, disaut sama api. Nah, kemudian pada zaman Nabi Ibrahim diminta untuk mengorbankan putranya. Nah, zaman kita tidak diambil oleh Allah dagingnya, dan kita juga tidak disuruh mengorbankan putranya, putra kita. Kita diminta untuk mengorbankan binatang, dan kemudian binatang itu kita sembelih, dan dagingnya pun juga enggak diambil, ditarik ke langit. Dagingnya tetap buat kita. Makanya Allah mengatakan la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah sedang tidak meminta daging dan darah kalian dari kurban kalian, tapi yang Allah minta ketakwaannya. Makanya salah satu bentuk ketakwaan adalah mengimani syariat kurban, sehingga Allah kemudian mengatakan fasholli li rabbika wanhar, salatlah kepada Rabbmu dan berkurbanlah. Ini menjadi dalil orang yang sholat harusnya kurban, orang yang kurban harusnya sholat. Makanya nanti ada orang yang dia tidak sholat mendatangi seorang ulama dan bertanya apa hukumnya puasa orang yang tidak sholat, maka ulama itu menjawab puasanya sah tapi pahalanya nggak ada. Sehingga ketika dikontekkan kepada kurban, ketika ada orang yang berkurban tapi nggak sholat, maka kurbannya sah tapi nggak punya pahala. Makanya nanti kalau iuran orang yang ketujuh ini nggak sholat, maka kurbannya sah tapi yang ketujuh nggak dapat pahala. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengkonfirmasi ayat tadi bahwasanya orang yang sholat harus kurban, orang yang kurban harus sholat. Nabi memberikan tambahan di tengahnya yaitu dengan syarat mampu. Beliau SAW bersabda, man lahu sa'atun, siapa yang punya kemampuan, kelonggaran, walam yudohi, kemudian tidak mau kurban, fala yaqrabana musolana, jangan dekat-dekat tempat sholatku. Musola di sini kalau dipahami dalam konteks bahasa itu tempat sholat. Kalau disebut sebagai musola di Indonesia itu tempat sholat yang masjid yang tidak digunakan buat Jumatan. Tapi kalau dalam bahasa Arab musola itu tanah lapang yang digunakan buat sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga sifat seorang yang beriman, yang tulus imannya, yang benar akidahnya, itu ketika datang perintah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ahzab ayat 36, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih, sesungguhnya tidak ada perkataan yang lain yang diucapkan oleh orang beriman ketika datang perintah dari Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum, untuk berhukum kepada Allah dan Rasulnya, ayyaqulu sami'na wa ata'na, melainkan mengucapkan kata kami mendengar dan kami taat, wa ulaika humul muflihun, dan itulah orang-orang yang beruntung karena dia tegak di atas keimanannya dan siap menjalankan syariat tanpa protes, tanpa kosak-kosik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita membicarakan kurbannya, Allah berfirman, la yanallahu luhumha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa. Kurban itu landasannya adalah takwa, dan takwa landasannya adalah ilmu, dan ilmu landasannya adalah Quran dan Sunnah. Maka ketika kita mau berkurban, sebagaimana kita juga sholat, haji, umrah dan seterusnya, kita harus berilmu, punya pengetahuan. Pengetahuan inilah yang melandasi ibadah kurban ini, yang harapannya mendapatkan pahala sempurna ketika kita berkurban di atas ilmu. Nah, ilmu yang pertama, landasan takwa yang pertama, bahwasanya orang-orang yang berkurban, satu, tidak boleh pelit. Orang-orang yang beriman terkait dengan kurban tidak boleh pelit untuk berkurban.
kalau memang mampu yo harus kurban. Makanya Nabi mengatakan man wajada sa'atan wa lam yudhi fala yaqrabana musallana. Siapa yang mampu kok pelit, maka jangan deket-deket tempat sholatku. Nah, kurang mampu tenan kok Mas. Ora mampu kok ngrokoknya ra mandek, Pak. Nah, ini juga harus jadi bahan introspeksi kita. Aku ora mampu kok Mas. Ndak mampu kok anu Bu, ben wulan tuku tas anyar. Nah, atau mungkin mas-masane gede-gede. Nah, jadi kita sebagai orang beriman harus kemudian berusaha untuk mendeskripsikan ketidakmampuan itu seperti apa. Sampai zaman dulu ada ulama niku keliling nyari utangan. Begitu sudah dapat dia datang bawa unta gede sendirian. Jadi tidak patungan 7 sendirian. Kemudian ditanya sama temannya, kowe mau ketok golek utangan saya nggo unta. Yo unta utangan. Kok lah ngopo? Soalnya kurban itu waktunya pendek dan keutamaannya besar. Aku kudu kurban. Nah, cuman catatan saya, nek jenengan pakai duit utangan, pastikan punya jagan. Jagan ning nyaur niku lho. Nah, tapi nek enggak punya jagan nggih ampun. Artinya kalau misal nggih kurban itu tanggal tuwa jenengan gajian tanggal 6, jenengan kurban niki mungkin tanggal 6 dibayar, ngoten. Tapi kalau belas enggak punya jagan nggih jangan memaksakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita enggak boleh pelit tadi? Ibrahim alaihissalam dikatakan oleh Allah wa fatainahu bidzibhin adim, tak ganti dengan yang lebih gede. Berarti apa yang jenengan kurbankan akan diganti dengan yang gede, dan enggak cuma gede. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu, tak ganti wa huwa khairur raziqin, dan aku Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Berarti wis luwih gede, luwih apik. Dan enggak cuma luwih gede, luwih apik, Allah pastikan juga lebih dari itu. Pada Quran surat Al-Baqarah ayat 245, fayudha'ifahu lahu an'afan katsira, tak lipatkan berlipat-lipat kali. Jadi wis luwih gede, luwih apik tur akeh. Cuman sayang 1000 sayang, kita itu selalu mendefinisikan gantinya itu kudu duit. Padahal ketika kita mau merujuk kepada apa yang sudah kita dapatkan 1 tahun yang lalu dari sampai hari ini, mungkin kita dikasih kesehatan, mungkin putra jenengan sekolah lancar, kemudian wisuda, bahkan mungkin ada yang S2, mungkin bar niku ndang nikah, ndang punya putra lagi, duwe gawean lancar. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sikap kita harusnya mencontoh Nabi SAW. Nabi SAW niku sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak. Ibunda Aisyah bertanya, ya Rasul, bukankah jenengan sudah dijamin masuk surga? Napa nggih kedah ngeten iki, apa ya harus seperti ini? Kata Nabi, afala akunu abdan syakur, apa aku retok dadi wong bersyukur? Padahal Nabi enggak punya apa yang jenengan punya. Nabi enggak punya mobil, enggak punya apapun yang jenengan punya. Rumahnya sederhana, ekonominya biasa. Tapi beliau bersyukur karena nikmat hidayah. Makanya ketika panjenengan kok mendapatkan lebih dari itu, masih punya keluarga, masih punya suami, punya istri, punya anak-anak yang berbakti, kemudian mereka sekolah lancar, afala aku abdan syakur, apakah enggak mau kita itu menjadi hamba yang bersyukur? Sehingga nikmat itu jangan pernah didefinisikan harus bentuknya duit. Kalau contoh kayak melih, misal ketika jenengan punya tetangga seomah dari mulai bapaknya, ibunya, anaknya masuk rumah sakit, terus pulang, jenengan iseng-iseng tanya tagihannya piro, kemudian dijawab 150 juta kali itu. Nah, kok jenengan seomah sehat, niku sebenarnya secara tidak langsung jenengan itu juga sudah dikasih nikmat 150 juta. Dengan bentuk apa? Boten kelangan. Jadi nikmat itu enggak selalu mendapatkan. Kita tidak kehilangan itu ya nikmat. Makanya ada orang kehilangan sendal, jenengan enggak, berarti jenengan punya nikmat sendal. Ada orang kehilangan motor, jenengan enggak, berarti jenengan punya nikmat motor. Bahkan ada orang yang kehilangan bojo, jenengan enggak, berarti jenengan punya nikmat bojo. Lah ngoten nggih Pak Bu. Maka jenengan harus berusaha untuk mendefinisikan nikmat itu sebaik-baiknya. Dan Allah sayang 1000 sayang sudah menas kita sebagai orang-orang yang sok lali bersyukur. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sayang sekali hambaku itu banyak yang lupa syukur. Karena ya tadi itu selalu menyebut nikmat itu dengan duit, kudune duit, pokoknya duit. Nah, itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang muslim dalam konteks takwa, dalam konteks berkurban tidak boleh pelit. Nah, kemudian takwa berikutnya dalam konteks kurban, maka kurban tidak boleh digunakan atau menggunakan harta yang haram. Jadi nggak boleh kurban pakai duit hasil jual ayam widuran, nggak boleh.
kemudian duit hasil korupsi tidak boleh, hasil mencuri tidak boleh, hasil diusur geser patok tanah saudaranya, tetangganya tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuhan nas, hei manusia, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu Rabb yang maha baik dan tidak mau menerima amal kecuali dari sumber yang baik. Sehingga ini memahamkan kita bahwasanya seorang muslim ketika mau beribadah dan pengen ibadahnya diterima harus menggunakan dana yang baik. Dalil yang lain disebutkan pada sebuah riwayat dari Abu Hurairah lagi, idza kharaja rajulu hajjan bi nafaqatin thayyibah. Kalau ada seorang laki-laki yang keluar haji menggunakan duit yang baik, yang halal, seperti sekarang banyak jamaah haji, wa wada'a rijlahu fil ghurzi, kemudian dia letakkan kakinya di kendaraannya, fanada, dan dia kemudian berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilanmu. Nadahu munadin minas sama, maka penyeru dari langit membalasnya, labbaika wa sya'daik, selamat datang dan penuh kegembiraan atas kedatanganmu. Zaduka halalun, bekalmu sampai sini bekal yang halal. Warahilatuka halalun, dan perjalananmu, tiketmu kamu beli dengan duit yang halal. Wahajjuka mabrurun ghairu ma'zurun, dan hajimu haji yang mabrur, bukan hajinya para pendosa. Kemudian wa idza kharaja bil nafaqati al khabisah, kemudian orang kedua datang dengan membawa duit yang jelek, harta yang jelek, sangu, dana haram, hasil jualan barang haram, atau hasil mengambil yang bukan haknya. Fawadu'a rijlahu fil ghurzi, dia letakkan kakinya di kendaraannya. Fanada, dan dia kemudian berseru, labbaik Allahumma labbaik, labbaik ya Allah kami penuhi panggilan engkau. Nadahu munadin minas sama, maka dijawab penyeru dari langit, la labbaik wala sya'daik, tidak ada labbaik-labbaikan dan tidak ada kegembiraan atas kedatanganmu sampai sini. Zatuka haramun, bekalmu bekal haram, wa nafaqatuka haramun, dan sangumu duit haram, wa hajjuka ghairu mabrurun, dan hajimu tidak akan pernah menjadi haji yang mabrur. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, takwa pertama tidak boleh pelit, takwa kedua tidak boleh menggunakan harta yang haram. Kemudian yang ketiga, takwa yang ketiga bahwasanya seorang muslim ketika berkurban itu harus sesuai jenis binatangnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 34, mim bahimatil an'am. Yang dikurbankan niku bahimatul an'am. Bahimatul an'am niku unta, tidak boleh diganti kuda. Jadi nek mengke enten piyai nuntun kuda ten masjid jenengan, tak kurban nggih ya, niku mangsan yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, kambing, sapi dulu. Sapi itu bisa diganti dengan kerbau, tidak apa-apa. Kurban kerbau tidak apa-apa. Nah yang ketiga itu kambing, semua jenis kambing boleh. Wedhus gibas boleh, wedhus gimbal boleh, wedhus Jawa boleh, etawa boleh, wedhus semua wedhus boleh, merino boleh, wedhus ceko boleh, kambing gunung boleh. Satu-satunya wedhus yang nggak boleh niku wedhus balap. Nah itu tidak boleh. Ngertos kok wedhus balap? Nah ngertos. Segawan nih kalau segawan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan sahibul kurbannya, disebutkan dalam sebuah riwayat Abu Ayyub Al-Ansari pernah ditanya bagaimana kurban zaman Nabi SAW. Beliau mengatakan kana rajulu yudhi bi syatin anhu wa an ahli baiti. Pada zaman itu seorang laki-laki kepala keluarga itu kurbannya satu dan atas nama kepala keluarga dan anggota keluarganya. Pramila ndak perlu diurutkan. Iki kan duitku Pak, ya kudune kurbannya atas nama aku. Mungkin nek jenengan nglampahi ngoten niku Bu, mungkin disauri kalih garwane. Ya nek kuwi duitmu korban atas nama kowe, ya engko nek entuk daging tekno dhewe gitu. Makanya syariat itu kalau dilakukan dengan baik dan benar, insya Allah menghasilkan guyub rukun. Pramila kalau memang benar jenengan punya duit yang lebih banyak daripada suaminya, ketika jenengan serahkan Pak mangkorban atas nama jenengan dan keluarga, insya Allah itu suaminya itu ten masjid itu guyu senyum. Kurban Pak Tamir, Pak Panitia atas nama aku dan keluargaku. Makanya ini pilihan ya. Pilihan gimana? Ini idealnya. Tapi kalau misalnya jenengan tetap pokoknya kudu atas nama aku, enggak apa-apa. Apalagi jenengan kurbannya 2, 3 dan seterusnya enggak apa-apa. Setiap orang dikurbankan di rumah itu, misal bapaknya sendiri, ibunya sendiri, putra-putranya sendiri, ya enggak apa-apa juga. Tapi praktek Nabi sunahnya memang atas
atas nama Nabi dan keluarganya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan kebersamaan ketika kurbannya adalah kurban sapi, maka Ibnu Abbas pun mengatakan fastarokna fil baqarati an sab'atin. Pada waktu itu kami patungan sapi itu bertujuh, itu maksimal. Kalau kemudian orang 6 ya boleh, orang 5 ya boleh, orang 4 ya boleh. Nah 7 ini maksimal, sehingga kalau 7 ini ya jangan kemudian disapkonkan lagi. Nanti jenengan pun ngambil 1/7 terus diam-diam mensapkonkan. Nah itu tidak boleh. Sapkonkan ini mas, di bagian jenengan boleh patungan meleh, boleh koncol meleh gitu. Bro, ini gandeng 1/7 ini 3,5. Aku dene 2 yuta tambahno 1,5. Nah, mungkin rencana jalan yongko dagingnya aku 3 iyo. Nah, nek ngoten niku ndak boleh. Tapi kalau jenengan misal punya 2 juta atau jenengan kontak putrane, "Le iki buke apa pake meh kurban gede kurang 1,5. Nggih kula tambahi." Niku biasanya putrane kan enggak akan kemudian gandeng kula nambahi kula nyuwun kan mboten ngoten. Biasanya nambahi mawon. Nah, kalau yang kedua itu boleh. Jaluk tambah sama mengakatkan dibagi lagi itu bedanya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bahwasanya kurban itu tidak boleh punya 4 cacat. Jadi mungkin dengan mundut piyambak niku pastikan jangan sampai ada cacatnya. Yang pertama al-aura'u al-bayyinu aura'uha, buta yang nyata butanya, matanya 2 sakit 1 enggak boleh, buta dua-duanya enggak boleh, buta 1 enggak boleh, katarak 1 enggak boleh. Kemudian wal maridatu al-bayyinu marduha, sakit yang nyata sakitnya dia kambing kotorannya kedune bunder ini kemudian buatan bunder jemek, lah itu tidak boleh. Atau pas buang air dia kemudian keluar cacingnya itu juga tidak boleh. Atau kemudian sebagai binatang dia umbelen meler-meler gebres-gebres itu tidak boleh. Budikan saawak tidak boleh. Atau kemudian belentong-belentong papiloma niku bunder-bunder niku nggak boleh. Atau bahkan penyakit kuku, mulut dan kuku dan mulut, nah itu tidak boleh. Parah lagi sampai antrak itu juga tidak boleh. Nanti di daerah Jogja itu, Jogja Gunung Kidul itu ada masyarakat itu yang melihara sapi dan mereka kemudian sepakat nanti nek enek sing mati kita kroyok bareng untuk ditalangi, dituku. Padahal sudah mati. Nah ada bener itu istilahnya namanya dirampak. Nah, begitu kemudian mati masyarakatnya yang buatan kelangan ini patungan gue bayari. Gandeng harus dibayari kan? Pecel-pecel dibagi-bagi dagingnya. Nah, bar makan niku ternyata sakit, bar niku mati, ternyata niku kena antrak. Makanya kenapa syariat memerintahkan jangan sampai binatang yang sakit, karena binatang yang sakit kita tidak tahu sakitnya apa, kecuali kita itu dokter hewan mungkin kita bisa tahu. Kan umumnya kita di masyarakat kan jarang ada dokter hewan. Makanya kalau nanti ada yang sakit kan khawatirnya penyakit itu datang atau kena ke kita dan bisa berpotensi kematian. Kemudian berikutnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala wal arja wal bayyinu dzulha, pincang yang nyata pincangnya. Ramalan dengan mundut medo atau sapi niku diikan mlakok kesek mungkin mencolot-mencolot dengklang dan itu enggak boleh. Kemudian wal kasiratu allati la tungki, kurus yang sangat kurus sampai dadane kelihatan apa igone niku, nah itu enggak boleh. Dan niki kurban niku mboten soal tengkleng ya. Artinya kemudian mungkin dari nengkleng enggak ya. Jadi kurban itu soal ketakwaan, takwa itu soal mengikuti perintah Allah dan Rasulnya, dan di situ yang kita kejar adalah pahalanya, keutamaannya, bukan kemudian soal nanti itu ditengkleng atau apa ya. Kan gering rapopo dari nengkleng mboten ngoten ya. Tapi soal ketakwaan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian takwa berikutnya adalah tentang usia yang cukup. Disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda la tatbahu illa musinnah, jangan kamu sembelih kurban kecuali usianya musinnah. Musinnah itu copotnya gigi susu digantikan dengan gigi dewasa. Niku kalau kambing niku 1 tahun masuk tahun kedua, kalau sapi 2 tahun masuk tahun ketiga, kalau unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dilanjutkan lagi tentang pertama tentang kuku, rambut dan bulu. Bahwasanya orang-orang yang berkurban tidak boleh memotong kuku, mencabut bulu dan memotong rambut. Nabi SAW bersabda, "Fala ya'khudanna min su'rihi wala min adfarihi say'an hatta yudahi." Jangan kamu potong rambutmu, kukumu, dan jangan kamu cabut bulumu hatta yudahi, sampai kurban itu disembelih. Sehingga panjenengan yang sudah berazam pengen kurban atau bahkan sudah nyetor sejumlah duit ke panitia kurban, maka jenengan tidak boleh potong rambut, potong kuku dan cabut bulu sejak 1 Dzulhijjah sampai kurban jenengan disembelih.
Ketika jenengan kurban jenengan disembelih tanggal 10 berarti sampai tanggal 10. Ketika kurban jenengan disembelih tanggal 13 berarti sampai tanggal 13. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bolehkah atau bagaimana status kurban orang yang nekat potong rambut? Jadi dia sudah kurban atau sudah nitip duit ke panitia tapi nekat potong rambut. Dia tahu kalau itu nggak boleh, dia tetap potong rambut. Kata beliau, takunu magulah, kurbannya tetap akan menjadi kurban yang sah, walakinnahu yakunu asyan, tapi dia berbuat dosa. Jadi ada dosa karena potong rambut, potong kuku yang tidak berpengaruh kepada kurbannya. Ini mirip kayak ibu-ibu wanita yang kemudian umroh atau haji tanpa mahram. Tidak boleh sebenarnya hukum asalnya, tapi haji atau umrohnya tetap sah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditanyakan kepada Syekh Abdul Aziz bin Baz, bagaimana dengan keluarganya? Ketika yang berkurban bapaknya sebagai kepala keluarga, maka bagaimana ketika keluarganya ini, istrinya, anak-anaknya, apakah tidak boleh potong rambut? Kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, diperbolehkan buat keluarganya. Yang tidak boleh itu adalah kepala keluarganya yang disebut namanya. Makanya ketika tadi kurban itu idealnya kepala keluarga, kok misalnya dengan tetap boten kerso, ya ora, ya aku jenengku, wong duitku misalnya. Maka yang disebut istrinya, maka berarti yang tidak boleh potong rambut istrinya, anak dan suaminya masih boleh. Kemudian bagaimana dengan panitia? Maka disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Munajjid bahasanya ketika itu panitia itu juga berkurban sebagai shahibul kurban, maka panitia tidak boleh potong kuku, potong rambut. Tapi kalau panitianya tidak berkurban alias cuman ngurusin toh, tidak ada kambing atau sapi yang dia sertakan dalam kurban itu, maka dia boleh potong kuku, potong rambut. Nah, apa hikmahnya kok kita tidak boleh potong kuku, potong rambut? Wallahu alam, saya tidak dapat dalil satupun, tapi ulama sebagian merumuskan. Dan rumusan ini juga nggak bisa disalahkan karena nggak ada dalil yang melanggar atau dilanggar oleh beliau, yaitu beliau berpendapat bahwasanya orang kita shahibul kurban kenapa tidak boleh potong kuku, potong rambut dan cabut bulu agar sempurna diselamatkan dari api neraka. Pripun? Ya, lanjut. Oke, siap. Nggih kode nggih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini sambil menunggu ustaz kedua. Kemudian bertakwa tentang waktu penyembelihan. Nabi SAW bersabda dari Jundub bin Sufyan. Sampai jam 8 belum? Pripun? Oh nggih, niki enten nggih mau bertanya. Disebutkan dari Jundub bin Sufyan. Beliau radhiyallahu anhu berkata, "Sahidul Udha, aku pernah menyaksikan kurban ma'a Rasulullah SAW bersama dengan Nabi SAW. Falamma qada sholatahu, ketika Nabi SAW sudah menyelesaikan sholat id. Jadi bahasa sholat di sini bukan mau sholat, kan urutan sholat id itu sholat kemudian khutbah. Berarti bar sholat khutbah. Maka ketika dikatakan falamma qada sholatahu berarti sampai khutbah selesai. Nah, begitu khutbah selesai, nadhara ila unamin qad dubiha, Nabi melihat ada kambing yang sudah tersembelih. Jadi sholatnya di musola tanah yang lapang, Nabi mengimami sholat lalu khutbah. Nah, kemudian begitu selesai Nabi menuju kambingnya mau disembelih. Nah, begitu sampai di kambingnya, kok sana yang dibelih. Nabi melihat ada yang sudah disembelih. Kemudian Nabi mengatakan, "Man dzabaha qabla shalah." Siapa yang menyembelih ini tadi sebelum selesai sholat, berarti selesai khutbah. Falyat bahsatan makanah, maka sebaiknya diganti dengan kurban yang baru. Kenapa? Karena sembelihannya tidak sah sebagai kurban. Kemudian waman lam yakun zabaha, dan siapa yang belum menyembelih, artinya hewannya masih hidup, falyadbah ala bismillah, sembelihlah dengan menyebut nama Allah. Nah, nanti ada yang bertanya, bismillah di sini apakah bismillahirrahmanirrahim atau bismillah toh? Maka nanti dalam kitab Bulughul Maram disebutkan bismillahi wallahu akbar, bismillah toh, tidak pakai ar-rahmanirrahim. Nah, nek tetap pengen ar-rahmanirrahim apakah enggak boleh? Boleh, cuman enggak sesuai atau kurang tepat dengan sunnah. Jadi boleh ketika ada yang menyebut bismillahirrahmanirrahim ya enggak apa-apa gitu. Makanya ucapan minimal dalam kurban itu ketika memotong itu tukang potongnya itu minimal bismillah. Di atas itu bismillahi wallahu akbar, di atasnya lagi bismillahi wallahu akbar. Kemudian Allahumma taqabbal hada bin fulan wa ahli baiti. Makanya kok ngomong bismillah tok wae nganti abot itu pertanyaan jane kowe iki dong apa ora. Makanya nanti kalau jenengan ada jagal, saran saya pastikan jagalnya orang sholat, orang yang paham nek beleh itu minimal bismillah. Tapi kalau kemudian jagal yang datang ndak sholat niku ampun disuruh motong kurban, ken muliti mawon.
Nah, kemudian kok ndelalah enten wong salat jane ning kok belah-belah bola-bali kok lali ngucap bismillah niku mang tekoki. Jane jenengan wong belah tak gatek-gateki kok ora ngucap bismillah iki enten napa tepak? Astagfirullah, kula kesupen. Nah nek jawabane ngoten sembelihannya sah. Tapi kalau jawabane alah kesuwen mak tak bismillah barang, nah berarti sembelihannya menjadi bangkai tidak boleh dimakan. Yaitu fikih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita diminta untuk bertakwa dalam urusan pembagian kurban. Jadi kurban itu harus dibagi dan pembagiannya kita diminta untuk pakai rumus yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Copinya dengan simak. Disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 28. Allah berfirman, "Fakulu minha." Ini kalau tarik riyen. Maka makanlah. Ini kembali ke sohibul kurban. Wa atimul ba'isa al-fakir, dan kasihlah makan orang yang sangat miskin. Berarti ini disedekahkan. Berarti ini dibagi pinten Pak Bu. Pak Bu. Alah tak baleni. Ketoke luwe. Yang pertama Allah berfirman pada Quran surat Al-Hajj ayat 28, "Fakulu minha," makanlah. Ini kembali ke sohibul kurban. Wa atimul ba'isal fakir, dan kasihlah makan orang-orang yang sangat miskin. Berarti disedekahkan. Niki dibagi pinten Bu, Pak? Dua, niki enten dua lho. Kula ampun diitung niki mawon. Ya. Nggih. Mulai Quran surat Al-Hajj ayat 36 Allah berfirman, "Fakulu minha," makanlah. Wa atimul qani'a al-mu'tara, dan kasih makan orang yang mampu yang tidak minta-minta, berarti dihadiahkan. Kemudian al-mu'tara, orang yang miskin dan minta-minta, berarti disedekahkan. Didum pinten? 3. Ngoten lho, enak lho. Berarti enten dalil didum loro, enten dalil didum telu. Nah, kemudian dalam sebuah riwayat Nabi mengatakan, "Kulu," makanlah. Wa atimu, dan kasihlah orang untuk dimakan. Sudah 2. Kemudian Nabi mengucapkan lagi yang ketiga, "Waddahiru," simpanlah. Simpan niku maksudnya pripun? Yang ken makan tadi nek turah yo simpenen, niki nek kemudian suruh ngasih orang kok orang yang dikasih kok yo turah nggih simpenen. Berarti niki jane dibagi lho kok 4. Kan simpenen, tadi nek simpen niku mergo turah mboten kemudian ken nyimpen dhewe ngono mboten. Dadi turah disimpen. Nggih 2 melih gitu. Nah, sudah 3 dalil menyebutkan dibagi 2 dan dibagi 3. Ning apakah sampai di situ? Mboten, Bu. Niki jane nek akuane kathah niku penak jane. Nah, disebutkan pada hadis Bukhari Muslim, Imam Bukhari maaf, dalam bab wakalah disebutkan dari hadis Uqbah bin Amir, ada sahabat namanya Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir niku diparingi kambing banyak. Anak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aktohu gonaman, beliau dikasih kambing banyak. Nah, banyak niki pinten tidak disebutkan, apakah 10, 20 saya nggak tahu. Anggaplah 10 nonton mawon. Nah, yaksimuha ala sahabati, diminta untuk membagikan ke sahabatnya. Dumno Mbah Uqbah. Dan didumkan itu tidak dalam kondisi terpotong, tapi dalam kondisi hidup utuh. 1, 2, 3, 4, 5, 9. Turah 1 masih 1. Fabaqiya atudun, turah 1 tur niku masih 0, jek 0. Jadi Uqbah niki orang yang amanah, didumkan itu sing apik-apik didum sing turah cilik. Nah, dia laporan. Kenapa? Ya fitrahnya orang nek diken kedumke niku ya pengen keduman ya. Namanya fitrah kan ngoten niku to. Sami kalau ada yang rewang-rewang fitrahnya pengennya yo enak sing masake, engko mulih ditambahi kan ngoten fitrah ya. Artinya tidak apa-apa, tidak salah juga jangan punya pikiran ngoten itu. Nah, fadzakarahu Nabi, kemudian Uqbah bercerita, "Ya Rasul, saya sudah bagikan niki masih 1. Pripun nggih? Tak tekokne jane yo ngarep-arep." Nabi juga paham. Faqala, kemudian Nabi bersabda, "Dohi antabih yo wis gandeng siji kuwi nggo kowe belen." Nah, ini menjadi dalil Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah pada hadis yang dalil yang keempat ini, kalau Nabi menyedekahkan, memberikan semuanya bahkan dalam kondisi hidup. Jadi ada dalil 2 dibagi 2, ada dalil dibagi 3, ada dalil dikasihkan semua. Ini menunjukkan dalam kurban niku fleksibel, tidak ada aturan khusus, bebas. Pramila ketika sahibul kurban niku berkurban ke masjid, lalu sama masjid kemudian dikasih misal yang kambing itu 1 sampil dan 1 potong hati, maka itu sesuai dengan kesepakatan, tidak apa-apa, ini jatah sahibul kurban. Maka dalam berkurban niku panitia niku sahibul kurban niku disingkirkan dulu haknya.
Dihitung nek sapi 5 kilo ping 7 ping pira meleh, misal sapine enten sedoso berarti 7 kali 5 35 ping 10 berarti 350 singkirkan dulu. Kemudian kita sisihkan hak masyarakat yang memang kita rencanakan. Misal di sekitar sini mau dibikin paket 400 atau 500 kantong, satu kantong 1 kilo, 1 kilo kali 500 berarti 500 kilo singkirkan. Nah sisanya niku tengah niki itu fleksibel. Fleksibel gimana? Kalau ada yayasan yang datang minta bisa dikasih dari sini. Kalau ada orang neneko datang mau minta bisa dikasih dari sini. Termasuk kalau ada keinginan dari jamaah untuk memasak sebagiannya juga bisa diambilkan dari sini. Wabil khusus kalau ada sohibul kurban yang pengen jalur tambah juga bisa ditampilkan dari sini. Selama ten mriki enten. Maksudnya gimana? Sohibul kurban misal dapat sampil sama hati sebagian, kemudian dia ngomong, Mas atau Pak, ngapunten mbok kula ditambahi bandul setunggal. Kok medhus bandule loro dijaluk siji nggih mboten napa-napa. Nggo, ngoten. Tapi kalau kemudian dia sohibul kurban sapi ini kan rombongan 7, Mas atau Pak, mbok aku ditambahi buntute. Nah, niku perlu ditanya, robu jenengan, grup jenengan, kelompok jenengan orang 7 yang mau buntute pinten? Ya wong 7 kabeh ya gelem. Nah niku buntut 1 dibagi 7, ngoten. Nah engko sing terakhir entuk rambuté wis ben gitu kan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngoten nggih. Maka ketika kurban itu diformat dengan metodologi seperti itu sesuai dengan sunnah yang tadi saya jelaskan pelan-pelan, insya Allah guyub rukun itu di depan mata. Tapi sebaliknya, dalam beberapa praktek saya melihat ada sohibul kurban yang minta tambah. Jadi beliau itu punya istrinya itu ngajar di sekolah luar biasa yang di situ murid-muridnya adalah orang-orang tidak mampu. Itu minta tambah ke panitia, Pak panitia, bojoku ngajar ning ngene. Biasanya bentahun ngene iki acara makan-makan buat murid-muridnya. Aku njaluk tambah, aku ben tak keke rono gitu. Panitianya enggak mau. Akhirnya apa? Sejak saat itu sampai hari ini beliau kurban dhewe ning ngarep omah beleh sapi. Sampai hari ini setiap tahun. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dapat ngerti Mas nggih wong niku bapak kula. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan biaya. Biaya. Lah biaya operasionalnya dari mana? Dari iuran. Iuran jadi misal 3,5 per orang dikali 7 ketemunya 24,5. Lah dibelikan sapi dapat 24, maka 500-nya itu jadi operasional. Lah 500 dikali sapi 10 5 juta. Nah itu yang jadi operasional. Digunakan buat beli bumbon, beli segala macam. Nah, operasional tidak boleh diambilkan dari daging yang dijual, tidak boleh diambilkan dari kulit yang dijual, atau tidak boleh diambilkan dari aksesoris yang didapatkan dari pembelian binatangnya. Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib, amaroni Rasulullah SAW an aku ma'ala budni, untuk mengurusi kurban untanya, wa an atasaddaqu bilahmiha wa juludiha, dan beliau SAW memerintahkan aku untuk menyedekahkan semua dagingnya, kulitnya, wa ajillatiha, dan aksesorisnya. Aksesoris iki piye maksudnya Mas? Kadang enten sapi didol sak klonthonge, ten pajang ndek biyen zaman kula nom SMA niku enten wong ngurus ngedol boto niku lho, enten sapi sak grobake. Nah barangkali niku sapine jenengan pundhut, piyaine pengen pensiun terus dikeke sak grobake, maka gerobaknya itu haknya kurban, jadi tidak boleh kemudian dijual lagi, jadi harus kemudian dibagikan. Nanti dalam riwayat yang lain, alal masakin, kepada orang-orang miskin, wa alla u'tiya al jazara minha, sehingga tidak boleh dagingnya, kulitnya, kepalanya, kakinya, atau ugo rampe yang mengikuti hewan ini yang dibeli dijual untuk diberikan kepada upah tukang jagal, tukang kelet, dan kuli. Kalau kata Imam Ali, nahnu nu'tihi min indina, kami memberi upah itu dari sisi kami, dari kantong kami, ya mengatakan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ketakwaan dalam berkurban. Saderenge kula tutuke, kula nggih ajeng ngambekan dina. Ada yang mau nanya enggak? Pun dicepake mic niku. Enggak ada. Oh monggo Mbak, sini Pak. Mbak ini. Oh jenengan nggih monggo Mas Serin. Entar ya Mbak, dari sini dulu. Mang tanya yang banyak enggak apa-apa. Niku Mas niku. Niku Mas niku jenengan tahu mau nanya tadi.
Oh mereka, oh ini mbak ini, nah, itu mbak. Nah ini depan. Oh belakang, pun monggo. Oh digeser, monggo. Ya. Tes. Nah, hidupkan dulu mungkin. Oh, gimana Om? Gak nyala mic-nya. Halo-halonya itu udah dikasihkan. Tes dulu. Mati. Nyala harusnya. Terus coba ini. Nyala. Waalaikumsalam. Dari korban kambing. Ribuan korban kambing. Ya, jadi pembagian kurban untuk sohibul kurban sesuai kesepakatan. Kalau kesepakatannya 1 sambil dan setengah hati dan dia mau, maka itu dulu yang dikasih. Nah kok minta tambah, misal tambahnya ada, panitianya boleh, ya nggak apa-apa. Jadi kesepakatannya dulu dipegang. Kesepakatannya 1 kaki sama setengah hati itu dulu. Nah kalau kemudian minta tambah kepalanya, kakinya atau mungkin apa gitu kan. Kalau memang ada panitianya boleh, nggak apa-apa, itu Mbak. Cuman jenengan sebagai sohibul kurban juga harus istilahnya lumrah gitu loh. Maksudnya lumrahnya kan bukan berarti terus dengan sohibul kurban sapi terus gandeng aku kurban sapi kabeh igone karo balungan geger kae aku. Terus jenengan beto pulang di pondong gede banget ngoten niku. Nah, ini kan nggih mboten sae to ngoten niku to. Ndak bagus itu loh. Artinya nggih tetap lumrah. Lumrah itu maksudnya aku njaluk igone lah pun dikeki plastik pun lah gitu kan. Mboten terus njaluk kabeh utuh ngoten niku kan enggak juga bagus. Makaten. Ada lagi? Monggo itu silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama mau dijelaskan apakah jika kurban itu uang anaknya. Uang anaknya. Kemudian dinamakan ayahnya. Apakah ayahnya? Yang pertama itu kemudian karena yang agar kurban kan sebagai kepala keluarga dan tidak. Kemudian yang kedua, kami belum pernah mendapatkan penjelasan atas penyimpanan daging kurban. Itu saja. J, matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afdolkah bapak berkurban pakai duit anaknya? Tentu kalau ngomongkan afdol ya yang afdol duitnya bapaknya sendiri. Kalau kita ngomongkan afdol ya. Tapi kalau memang bapaknya tidak mampu, anaknya yang mampu, dan dia anak ini masih tinggal satu rumah, maka kalau anak ini ngerti fikih, maka duitnya dikasihkan ke bapaknya untuk berkurban, itu juga masih sah, masih baik. Itu mirip kayak akikoh. Akikoh itu kewajiban bapak. Jadi sekali lagi dari saya sampaikan, hukum akikoh bisa dipakai di kurban, hukum kurban bisa dipakai di akikoh. Akikoh itu kewajiban bapak kepada anaknya. Kok waktu bapaknya dikenakan kewajiban belum mampu, kok darullah begitu anaknya sudah mampu, sudah gede, sudah besar kayak kita ini, delalah bapaknya malah gak mampu juga waktu anak-anak ini gede, maka anak ini memberikan duit ke bapaknya untuk mengakikoh itu lebih baik. Bapak niki nggih akikoh kula dhisien kula dereng diakikoh itu bagus. Tapi kok ya delalah pas kita sadar tentang hukum akikoh kemudian bapak kita udah meninggal, misal seumuran jenengan kan rata-rata mungkin udah gak punya bapak gitu kan. Nah, maka yang terjadi ya kita boleh mengakikohi diri kita sendiri. Nah, kurban juga begitu. Anak
niku ketika masih tinggal satu atap, maka secara fikih bagusnya kepala keluarganya. Nah, dikasihkan ke bapaknya biar bapaknya beli kambing atas nama dia dan keluarganya yang satu rumah. Tapi kok kemudian bapaknya kemudian mampu dia mau beli sendiri, ya enggak apa-apa gitu. Nah, pertanyaan kedua tentang menyimpan. Nabi SAW pernah melarang menyimpan daging lebih dari 3 hari. Itu tercatat di kitab Sahih Muslim itu banyak. Dalam bab akikah, dalam bab kurban itu sampai 5 atau 7 hadis itu melarang tentang menyimpan lebih dari 3 hari. Tapi ini melih. Tapi pada waktu itu terjadi kekeringan, terjadi larang pangan. Sehingga setelahnya Nabi mencabut larangan untuk menyimpan daging itu dengan sabdanya tadi yang saya sebutkan tadi, kulu wa at'imu wa dahiru, makanlah, kasih makan dan simpan. Simpan pada kalimat yang ketiga ini sudah tidak ada batasannya. Artinya bebas sebenarnya dengan mau simpan sampai kapanpun. Cuman meleh nek jenengan angsal daging kurban tahun wingi kok nganti meh kurban meleh tesih enten ning kulkas nganti dadi watu sakmene gedene lah niku kan nggih mboten sae to. Nggih. Artinya kan niku nek secara ilmu biologi atau ilmu kimia itu ada potensi memunculkan bakteri atau penyakit-penyakit karena kelamaan disimpan ngoten nggih. Pramila jenengan kalau misal bareng untuk daging kurban terus punya planning, oh kita nggo arisan bulan ngarep atau 2 bulan lagi, ya enggak apa-apa jenengan simpen 2 bulan. Tapi nek disimpen nganti bertahun-tahun, nah niku kan boten sae nggih. Apalagi jenengan punya tetangga, punya saudara yang membutuhkan, nah niku diberikan lebih baik. Kata Ibu nggih, dados pun boten enten larangan menyimpan. Monggo sinten melih. Niku mikir niku, dimajukan riyen mungkin ke belakang. Pokoknya ini ngantos jam 8 kula niki. Waalaikumsalam. Pripun? Nggih. Ya, baik. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam yang saya jelaskan tadi disebutkan bahwasanya yang pertama disisihkan dulu haknya sahibul kurban. Jadi ketika kambingnya si A, si B sudah disembelih kan jelas dia dapat sampelnya, sisihkan dulu sampelnya. Nah, turahannya itu nanti dipotong buat dibagikan ke masyarakat. Dan 2 ini jangan sampai berkurang. Mungkin nek mriki kelong rame kali tanggane, nek mriki kelong mungkin rame kali sahibul kurban. Enggak bagus dua-duanya. Nah, sisanya niki bebas mau dimasak boleh. Walaupun nanti ngambilnya cuma dari satu kambing si A atau nyampur-nyampur ya enggak apa-apa. Jadi idealnya tetap yang dari sini. Jadi jangan ngambil dari sini atau sini. Mekaten. Artinya mau diambil dari kambingnya si A tok enggak apa-apa, si B tok enggak apa-apa. Bahkan tadi malam niku enten pertanyaan di masjid saya itu ada satu bapak-bapak yang dia itu kalau kurban selalu mengatakan pedosku belen masakan kabeh aku rasa mbokei, dalam artian nggak usah dikasih dagingnya. Itu gimana Ustaz? Dan jawabannya tidak apa-apa. Dalilnya apa? Nabi nanti memerintahkan Ubah bin Amir untuk membagikan kambing dalam kondisi hidup utuh dan Nabi nggak minta. Cuman sebagai orang yang dikasih karena konteks kurban ya harus disembelih, nggak boleh dijual, teman-teman. Ya, jadi boleh yang jenengan tanyakan tadi, apakah itu diambil dari satu kambing tok atau satu sapi tok atau dari campuran, boleh. Jadi ketika sudah di sini statusnya maka ini boleh. Tapi kalau yang di sini ya mungkin tidak rusui yang sohibul kurban, kalau di sini mungkin yang dibagikan rumah-rumah itu mungkin tidak kurang. Ya. Tapi yang di sini bebas, fleksibel. Monggo, Ibu silakan. Waalaikumsalam. Dan setelah dipotong kakinya buru-buru dipotong. Oh belum sempurna matinya, oh ya nggak boleh berarti. Nyiksa kalau kayak gitu. Ya harus ditunggu mati baru dibedeti. Kenapa? Yo sah. Jadi karena disembelih toh.
Nah niki OTW meninggal, OTW mati toh. Nah niku sah. Cuman si orang ini yang tiba-tiba ngetoki kaki dalam posisi dia masih kejet-kejet, itu dolim dia. Pripun? Oh, mata kalau melek tapi udah mati ya enggak apa-apa. Nah, kalau suruh merem dulu nggih kudu di ngoten nggih ya. Enggak apa-apa nggih, mati enggak harus merem kok gitu. Yang penting mati gitu ya. Yang tadi saya bilang enggak boleh nek tesih kejet-kejet kok terus dipeceli itu enggak boleh gitu. Tapi ya tetap sembelihan itu enggak apa-apa karena udah dipotong lehernya. Ada cacingnya. Oke. Tadi disebutkan al-maridotu al-bayinu marduha. Sakit yang nyata sakitnya. Nyata itu berarti kelihatan mata. Nah, kalau di dalam tidak apa-apa. Saya dulu pernah nganterin kurban tadi itu, bapak saya tadi kenjagalan sapi gede itu. Begitu dipotong, jatuh bruk. Terus diambil hati ini gede banget segini, bolong-bolong, enten cacingi metu, enten lebu metu. Nah, itu kita nggak tahu, nggak kelihatan. Kalau nggak kelihatan di dalam nggak apa-apa. Tapi kalau di luar nampak, nah itu tidak boleh. Betul Bu? Oke. Ada lagi? Ada lagi nggak, Bu? Oh, mereka. Ah, monggo digeser mereka. Aku Bapak Ibu bertanya, kalau misalnya tadi kan baru dikatakan kalau kambing itu separuh ya hasilnya ya. Kalau untuk aki sapi selama ini kami jadi sapi itu dapat 5 kilo sama ati itu kita bagi 7. Yeah. Boleh atau karena kemarin saya dengar ada yang sepertiga dulu baru dibagi 7. Lagi, tadi kita sudah jelaskan dalil-dalilnya. Satu, ada dalil yang membagi 2, ada dalil yang membagi 3, ada dalil yang kemudian Nabi membagikan utuh, kambing dibagikan hidup, suruh belah dewe-dewe dipek dewe kabeh gitu kan. Nah, maka semua dalil ini menunjukkan fleksibilitas dalam pembagian. Nah, kenapa tadi saya katakan ati dicuil dibagi setengah? Karena dia korban kambing 1. Takmirnya memutuskan bahasanya sohibul kurbannya haknya sampil sama ati setengah. Ya sudah, itu kesepakatannya. Nah, kok kemudian yang sapi itu kemudian di masjid jenengan ini pokoknya sapinya semene dom telusik baru lagi didom pintu ya enggak apa-apa. Nanti di masjid tertentu niku sapi niku sing didom pintu niku bener-bener sampilnya. Jadi koyok kambing tapi diterapkan di sapi. Tadi sampilnya diambil terus ditambahin tulang geger niku. Nah niku di jam 7. Nah mungkin di hati ini juga di jam 7. Makanya hadis-hadis tadi tidak menunjukkan keharusan seperti itu. Ini menunjukkan fleksibilitas. Apalagi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika jumlah yang dikorbankan sama jumlah yang ditargetkan untuk dikasih lebih banyak yang ditargetkan, maka ketika kita kaku harus setengah harus sepertiga, itu kan mesake nanti itu emang sejimbit gitu loh. Ngoten. Tapi nek kados sing niku wonten masjid ten Batur niku korbannya sampai ratusan kambing, sampai turah-turah sampai jam 12 malam enggak rampung. Itu mbok sohibul kurbannya dikasih setengah dari dagingnya itu insya Allah masih cukup. Nah yang kayak gitu semonggo. Tapi kalau di kampung kita ini kurbannya namun beberapa gelintir, kemudian masyarakat yang membutuhkan banyak, ya sebaiknya nggih sak madya mawon. Makanya saya sempat mendengar di salah satu radio niku ada jamaah yang bertanya ke di pengajian jamaah tertentu, itu kemudian bertanya, Ustadz, saya jamaah dari Karanggede. Di Karanggede saya tinggal, di kanan saya tetangga saya orang tidak mampu. Nah pertanyaan saya, apakah kurban saya harus dikirim ke pusat? Bahasanya pun wonten. Kata ustadznya itu harus, karena kita punya daftarnya. Pertanyaan saya buat jenengan, kira-kira teng daftare Pak Ustadz niku wau enten mboten jenenge tanggane? Enten mboten? Enggak ada. Maka kurban itu yang terbaik dilakukan di kampung-kampung jenengan, kemudian dibagikan di sekeliling masjid atau di sekeliling lingkungan jenengan. Jangan kemudian sampai mana-mana, kemudian kiri kanannya malah enggak dapat. Monggo Bu, silakan yang sudah pegang mic. Waalaikumsalam. Boleh apa enggak gitu pertanyaannya. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, zakat itu mustahiknya sudah tertentu.
zakat fitrah mustahiknya fakir miskin, zakat mal mustahiknya ada 8. Nah, kurban itu fleksibel. Saking fleksibelnya sampai orang non muslim diberikan fatwa-fatwa yang saya baca itu membolehkan. Dalilnya apa? Umum dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu 'alaihim. Tidak ada larangan buat kamu berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang non-muslim yang dia tidak mendolimi kamu dan tidak mengusir kamu dari kampungmu. Sehingga dalam konteks daging kurban, dia bantu kita mecel-mecel ya ndak apa-apa, nek boleh ampun. Kemudian yang kedua, dia kita kasih juga ndak apa-apa. Cuman saran saya, kaum muslimin yang sregep ten masjid sing rajin salat niku dikeki rada akeh. Mangke wong Islam sing jarang nang masjid dikeki nggih sak isore sithik, kacek sithik mawon terus ora ampun sijine 3 kilo, sijine setengah kilo ampun. Nah, nanti yang non muslim niki dikasih di bawahnya lagi. Jadi ada 3 gradasi. Saran saya, tapi nek misal wah nek ngono kok ndak rame ya monggo diratake juga ndak apa-apa. Ngoten nggih. Jadi diberi ndak apa-apa, orang non muslim itu diberi ndak apa-apa selama dia non muslim yang baik, yang menjaga kerukunan di lingkungan kita yang tidak aneh-aneh. Ngoten. Ada lagi? Monggo. Mboten enten yang mriki, oh monggo Bapak. Yo, halo-halonya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Korban uang utangan. Baik, tadi sudah disinggung ada seorang masih punya utang dia kurban. Oke. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang punya utang itu hukum asalnya wajib membayar utang. Ketika utangnya belum dibayar, ya sebaiknya jangan kurban. Tapi enten meleh wong utang wegah bayar padune mau kurban. Nah, ini harus dibedakan yang mana. Artinya kalau kasusnya kayak yang saya ceritakan tadi, seorang bapak yang terjebak dalam utang karena anaknya main judi online sampai habis-habisan, ya berarti dia udah nggak mampu. Dan beliau ketika bertanya kepada saya, apakah boleh saya gak kurban tahun ini? Ini koyo-koyo fotone niku meh nangis, Pak. Matanya tuh koyo meh nangis sedih. Kenapa? Karena setiap tahun dia berkurban. Dan tahun ini tuh dia tuh benar-benar enggak ada. Nah, yang kayak kondisi kayak gitu enggak perlu kurban. Tapi kalau ngapunten duwe utangan ning utang usaha, misal jenengan punya perusahaan, ada utang usaha ke supplier 1 miliar. Nah, terus jenengan dengan alasan itu enggak kurban padahal duit cash nggih gadah, bukan ning tabungan. Duit cash jenengan misal 1,50 juta atau tabungan, tapi jenengan utang usaha punya 1 miliar belum dibayar. Terus dengan alasan, lah aku diutang usaha 1 miliar, aku tak rasa kurban, mergone diutang 1 miliar. Mboten nggih, tetap jenengan kurban. Mudah-mudahan dengan jenengan berkurban Allah kembalikan yang lebih baik sehingga jenengan bisa membayar utang. Mboten. Pokoknya anggere enten jagane ndak ada masalah. Mboten nggih, Pak. Nggih, monggo. Sanesipun monggo wingking Om. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pertanyaan menarik ini. Mana yang lebih afdol, kurban kambing satu sendirian atau sapi patungan? Disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang apa yang panjenengan tanyakan. Beliau kemudian merumuskan tentang urutan kurban yang terbaik. Beliau mengatakan al-afdhalu minal udhohi, yang terbaik dalam kurban urutannya, afdoliyahnya. Yang pertama al-ibilu sumal bakor, unta, sapi, indoha kamilan, kalau disembelih sendirian berarti bukan patungan. Nah, kemudian urutan yang berikutnya ad-do'nu sumal ma'zu, domba ataupun kambing sendirian, tentunya nggak boleh patungan. Nah, kemudian urutan yang kelima summa subu'ul badanah, 1/7 dari unta, summa subu'ul baqarah, 1/7 dari sapi. Sehingga sebenarnya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban niku jane utamanya niku 1 kambing lebih utama daripada 1/7 sapi. Lah, persepsi kita nek 1/7 sapi itu lebih baik daripada 1 kambing. Kenapa?
karena dagingnya luwe oke. Nah, padahal kalau kita mau kembali kepada dalil, kepada sunnah, Nabi niku nek kurban kambing, yang pertama sifatnya akronaini, dia punya tanduk. Kemudian yang kedua amlahaini, badannya putih bersih. Nanti dalam riwayat yang lain kakinya hitam, perutnya hitam, matanya hitam. Hitam niku wulune niku, boten hitam diduduki ngoten boten. Nah, kemudian yang ketiga saminaini, gemuk. Jadi korbannya harus kambing gemuk. Nah, yang keempat niki yang sering kita luput, saminaini pakai sa. Kalau tadi pakai sin, gemuk, ini pakai sa. Itu artinya mahal. Lah mahal niku pinten? Urwah al-Bariki, seorang sahabat Nabi, pernah diberikan duit Nabi 1 dinar. Wah, Urwah nyoh duit sedinar, tukokno wedhus. Nah, mahal niku 1 dinar. Urwah pun beli kambing 1 dinar, dapat 2. Urwah niku pinter nawar, dapat 2. Akhirnya dibawalah kepada Nabi dua-duanya. Di tengah jalan enten sing nawar, Mas Urwah niku disate mboten. Lah kowe wani piro? Yo 1 dinar wis. Yo dijual 1 dengan harga 1 dinar. Akhirnya Urwah menghadap Nabi membawa 1 kambing dan duit 1 dinar. Niku nek cah saiki, orang saiki niku 1 dinare dikeke nang mboten? Mboten dikantongi wong 1 dinar mung semene. Dikantongi ra ketok gitu. Tapi seorang sahabat yang mulia, yang dididik oleh orang yang paling mulia, tentu memiliki sifat yang serupa, yaitu jujur, amanah. Disampaikan, ya Rasul, niki kambing jenengan, niki duit 1 dinar. Nabi kaget, kok iso gitu. Ceritalah Urwah seperti itu. Kemudian Nabi mendoakan, mudah-mudahan kamu diberkahi atas semua perdaganganmu, bahkan tanah yang kau genggam itu bisa laku dijual. Nah, maka kembali ke situ, seorang muslim kalau mau mengikuti sunnah tadi, akronaini, amlahaini, saminaini, faminaini, itu harusnya kambingnya seharga 1 dinar. 1 dinar niku 4,25 gram emas. Niku nek misal 1 gram 2 yuto, berarti paling boten kambingnya regone 8,5. Sehingga nek kurbane rego kambing 8,5 kudune sampile gede. Tapi gandeng kurbane sampine sapi. Kambingnya harga 2,5 atau 3 juta. Lah sampile cilik. Karena sampile cilik dibandingin karo sapi yang rodok gede, pembandingnya akhirnya mendingan kurban sapi dagingnya luwih oke. Sehingga kedudukan fikih tidak berubah karena ada kondisi tadi, kondisi hitung-hitungan itu. Artinya secara fikih tetap lebih utama kambing daripada sapi. Nah, nanti permasalahannya kadang ada sing orang ngejar keutamaan kambing dengan belehnya kambing, nyetornya kambing, ning dikai daging kambing emoh njaluk ijol sapi. Lah itu ndak boleh. Ngoten nggih. Nah, mempertukarkan benda yang serupa dengan berat yang berbeda berpotensi riba. Lah solusinya gimana? Yang kurban kambing ya tetaplah ambillah jatah jenengan. Nah, nek ngersake daging sapi mungkin nanti akan diantarkan di depan pintu ketika jenengan tercakup dengan dalam wilayah masjid itu, atau kalau memang nggak tercakup, misal jenengan dari luar kota mau kurban mriki, jenengan bisa ngomong ke Pak Panitia, saya tadi kurban kambing, jatah saya kambing, ngapunten mbok bilih nek angsal kula mbok nyuwun daging sapine raketan sekedhik. Lah kok dikeki king mriki, maka insyaallah niku halalan thayyibah. Dan permasalahan di banyak masjid niku ada yang serupa, ada yang berbeda. Yang satu yang serupa di mana-mana niku ngapunten, banyak orang yang makan ning masjid niku sangune ora mung lating tok nggo rewang, tapi ya kok omah nggo kresek. Nah, kresek yang dibawa dalam rewang kemudian diiseni dhewe tanpa izin, itu tidak boleh. Padahal dalam kurban itu daging yang paling halal sepanjang tahun, karena jenengan melihat sendiri binatang itu dibawa, bahkan dirubuhkan, disembelih, disebut nama Allah dan nama jenengan setelahnya, maka itu daging yang paling nikmat harusnya, tapi menjadi tidak barokah karena ngusungi dewi pakai kresek tadi loh. Dan jenengan ketika rewang-rewang itu jenengan akan mendapatkan pahala sejumlah kambing dan sapi yang disembelih di masjid itu, tapi semua tercancel goro-goro kresek niku. Wow. Makanya kreseknya nggak usah dibawa, ditinggalkan rumah. Ada lagi yang mau nanya?
Monggo. Yang mriko Ibu ngapunten mumpung cedak ya. Mesake sing nggo mic. Kalau ditanya ada saudara mampu duitnya dikasihkan ke saudara tidak mampu untuk berkorban, sah tidak sah? Kalau ditanya sah. Cuman afdolnya yang mampu ini berkorban sendiri satu. Nek memang cukup bisa belinya cuma satu. Karena berkorban untuk dirinya sendiri itu lebih afdol daripada dikasihkan orang lain. Itu satu. Kemudian yang kedua, kalau dia mampu, benar-benar mampu, belinya itu dua gitu. Jadi saudaranya yang tidak mampu dibelikan, dia sendiri juga beli. Nah itu lebih baik nek mampu dua. Tapi nek mampunya satu, afdolnya itu yang mampu ini berkorban. Nah nanti dagingnya diberikan kepada saudaranya yang tidak mampu. Nah, tapi kalau kemudian tetap dalam kondisi yang jenengan tanyakan, sahkah korban orang yang mampu duitnya dikasih ke yang tidak mampu kemudian berkorban? Jawabannya tetap sah. Monggo Bu. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya kurban itu sebenarnya kewajiban sahibul kurban untuk menyembelihnya, memotongnya, membagikannya sebenarnya. Tapi karena sudah diserahkan ke panitia kurban, maka itu namanya al-wakalah, diwakilkan. Nah, kok panitia kurban kemudian diakadkan nanti ditambahi bayaran, maka itu namanya wakalah bil ujroh, ada bayarannya. Nah, ketika sudah diwakalahkan ke panitia kurban kemudian rapat. Sahibul kurban dapat sampil sama ati setengah untuk kambing, atau yang sapi tadi sepertiga dibagi 7 dan seterusnya. Maka apa yang menjadi kesepakatan itu yang menjadi haknya sahibul kurban. Jadi begitu sudah disembelih, ini disingkirkan dulu haknya sahibul kurban. Jangan dikurangi sama sekali. Nah, kemudian apa yang menjadi rencana buat di kampung itu dibagikan? Misal tadi saya contohkan 500 kantong dikali 1 kilo 500 kilo, niki disingkirkan. Nah, sisanya niki Ibu, itu boleh dimasak-masak. Boleh dimasak, boleh dibagikan lagi, boleh disedekahkan, boleh sahibul kurban jaluk tambah, boleh dari sini. Sehingga kalau kemudian mau masak-masak enggak apa-apa, enggak dilarang, enggak apa-apa. Dan fikih ini juga dengan lakukan dalam akikoh. Tadi saya sudah bilang, fikih akikoh bisa dipakai dalam kurban, fikih kurban bisa dipakai dalam akikoh. Dalam akikoh ketika jenengan punya putra perempuan, jenengan kurbannya memotongnya cuma 1 kambing gitu. Nah, dalam konteks 1 kambing, pertanyaan saya, 1 kambing jenengan beleh itu jenengan bagikan mateng atau mentah? Bu, mateng, karena nek jenengan bagikan mentah mengepung sejimpit gitu. Jenengan bagikan mateng, tambahi sego, tambahi gedang, tambahi telo, tambahi endog, tambahi ayam, sok-sok daging malah lali kan gitu. Nah, ben cukup kabeh. Nah, sehingga kalau dalam fikih akikoh itu boleh dimasak, maka dalam fikih kurban ini pun boleh dimasak. Cuman jangan ganggu yang di sini, jangan ganggu yang di sini. Mengenak mriki dikelongi enten masalah mengenai masyarakat atau warga niku protes, mungkin nek mriki sing dikelongi sahibul kurban mengenai komplain. Nah, yang di sini yang fleksibel, ini boleh dimasak, boleh dimakan. Mekaten. Jadi sefleksibel itu daging kurban. Dan bahkan saya punya teman dan saya mengaminkan perkataan beliau bahwasanya makanan paling enak, paling barokah itu pas Idul Kurban,
masak dari daging kurban, dimakannya di masjid, makannya bareng-bareng dengan kaum muslimin. Makanya yang seperti ini monggo disemarakkan, monggo dilaksanakan. Jangan sampai justru kita kemudian berpendapat yang napa istilahnya kudu mentah, tidak boleh dimasak. Padahal akikoh aja kita masak akikoh itu. Hampir-hampir jarang ada orang membagi mentah itu, walaupun boleh, tapi mesti nggak mau dia bagi mentah. Tetap kudu ditambahi nasi, tambahi ini, tambahi ini. Kata gitu. Terus betul nopo-nopo dimasak ten masjid. Nah, cuman dari sini yang sisa ini yang terbaik. Karena dari sini mungkin tidak rame kali tanggane, dari sini mungkin tidak rame kali sohibul kurban. Makanya yang lain, monggo, itu, yeah. Oke, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, tentang pembagian, ya. Pertama, pembagian dua tadi, ya. Disebutkan pada Quran surat Al-Hajj ayat 28. Nah, kulu minha wa atimu, makanlah dan berikan makan, berarti dibagi dua. Kemudian Al-Hajj 36, fakulu minha, makanlah. Kemudian wa atimu al-qani, berikan makan pada orang mampu, berarti dihadiahkan. Wong mampu itu kan tidak minta sedekah, tapi nek dikasih namanya dihadiahi. Kemudian wal mu'taro, dan orang yang membutuhkan berarti disedekahkan. Nah, sosok yang orang membutuhkan itu nggak minta-minta, berarti dikit dibagi tiga. Kemudian dalam hadis disebutkan Nabi bersabda, kulu wa atimu wa tahiru, makanlah dan berikan makan dan simpanlah. Ini berarti dibagi dua. Kemudian dalam hadis yang lain Uqbah bin Amir, beliau kemudian mengatakan Nabi memerintahkan aku membagikan kambing hidup utuh, berarti ini disedekahkan semua. Berarti ini ada fleksibilitas, tidak ada ketentuan khusus kayak zakat. Nah, zakat sudah jelas, zakat mal itu mustahiknya 8, zakat fitrah niku 2. Walaupun nanti ada ulama yang berpendapat ya bisa 8, itu khilaf di antara ulama. Ada lagi, monggo walaupun megang mic. Waalaikumsalam. Udah. Apakah sohibul kurban harus menyaksikan kurbannya disembelih? Kalau harus, jawabannya enggak. Kalau harus, jawabannya enggak, karena sudah diwakilkan kepada panitianya. Tapi kalau bisa menyaksikan itu lebih utama. Kemudian yang kedua, pertanyaannya adalah yang kedua, kelingan terus jadi lali. Oh iya, apakah upahnya ditentukan atas seikhlasnya? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sohibul kurban mewakilkan kepada panitia, panitia mewakilkan kepada jagal. Jagal adalah pekerjaan. Nah, namanya pekerjaan, kembali ke yang bekerja. Nek dia, memang minta upah, maka berarti sudah ditetapkan dari awal, disepakati. Makanya kesepakatan dalam Islam itu penting. Nek memang yang kita suruh ini jagal, ya jangan tanglet dirameni ngarep, opahmu piro. Jangan sampai kemudian nanti kita kasih sesuatu terus dia ngomong, "Loh, aku rasmi ini bayaranku." Itu berarti kan kurang dia. Maka harus dikelirkan kalau memang dia seorang jagal. Nah, maka setelah dibayar sesuai kesepakatan kok ditambahi, maka itu tidak apa-apa. Begitu pula ketika seorang jagal yang profesinya jagal, dia juga pengurus atau jamaah di masjid niki misal, kemudian dia wes gandeng aku jamaah niki, aku tambah niki terus rasa dibayar, ya tidak apa-apa juga. Sehingga kembalikan kepada kebiasaan jagal ini, dia itu orang yang memang bekerja dalam konteks Idul Kurban itu atau tidak cuma nyari pahala. Nah, memang dia orang yang bekerja, ya kita sebagai kaum muslimin yang memanfaatkan jasanya, mau nggak mau tetap harus mengalokasikan pembayarannya. Nggak boleh kita dolimi yang bersangkutan. Karena dia punya anak istri yang mau nggak mau bergantung pada nafkah bapaknya ini, yang bapaknya kerjaan ini beli ini wow, ngoten nggih. Nggih. Wonten malih? Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh tanya Ustaz, apa hukumnya untuk
kurban wajibkah setiap tahun? Yang kedua, Yang pertama tadi gimana? Maaf. ulangi Pak ya. Apakah hukumnya kurban itu wajib setiap tahun? Oh lagi wajib setiap tahun apa enggak gitu toh? Yang kedua, ada titipan dari Sebelah. untuk penyembelih itu orang yang dipercaya untuk menyembelih itu harus sholat atau bagaimana? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW setiap tahun kurban. Nah, sehingga sunnahnya setiap tahun kurban ketika memang kita mampu. Makanya tadi bapak-bapak yang nanya ke saya tadi, dia bercerita, nek saya tahun ini punya musibah terkait anak saya nggak mampu kurban, dan dia bercerita itu sambil mau nangis. Ini menunjukkan satu kondisi ada kehilangan sesuatu yang biasanya dia kerjakan, tapi dia tidak mampu kerjakan tahun ini, yaitu berkurban. Pramilo, sunnahnya ketika memang kita mampu setiap tahun. Bahkan Nabi itu terkadang kurban 100 ekor kambing, kadang puluhan unta sesuai dengan yang beliau miliki. Sehingga kalau kita kemudian apunten duit kita banyak terus kita kurban cuma 1 kambing atau 1/7 sapi, ya ini minimal mengrutinkan setiap tahun, jadi jangan sampai absen gitu kan. Artinya kalau kita dikenal di masyarakat itu sugih ditiukeh, kok tiba-tiba pada satu masa 1 tahun ndak kurban gitu kan. Terus tanggalnya kok Pak Eko orang kurban, tahun ini wes gitu. Nah itu tentu kurang tepat ya. Jadi kita tadi mengecek setahun ke belakang ini berapa banyak nikmat Allah yang kita terima. Setelah itu kita bersyukur, dan salah satu bentuk syukur kita adalah berkurban. Nah pertanyaan berikutnya terkait yang menyembelih, apakah harus orang yang sholat? Khilaf ulama hukum sembelihan orang yang tidak sholat. Ada ulama yang mengatakan sembelihannya tidak sah, ada yang berpendapat sah. Nah, saya lebih condong mengambil mazhab Hambali yang kemudian melarang orang yang tidak sholat untuk menyembelih. Sehingga ya idealnya panjenengan kalau kemudian pengen tadi yang saya bilang daging paling halal sepanjang tahun, paling barokah sepanjang tahun, langkung saya niku sing beleh niku piyai yang sholat. Saat ini pun enten istilahnya juleha, tersertifikasi juleha. Juleha niku juru sembelih halal. Niku syaratnya orangnya harus sholat. Nah, nanti nek dari kampung jenengan pun enten juleha niku wau. Sanes juleha ibu, juleha juru sembelih halal. Nah niku monggo didhawuhi, diopahi, ditanya biayanya piro Mas. Nah niku insyaallah aman terkendali. Syukur-syukur malah takmirnya atau jamaahnya sendiri yang belajar, dan itu lebih baik ya. Wonten malih Ibu, Bapak. Ada lagi enggak? Dada cukup tit. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini materi kita tentang fikih berkurban, tentang akidah juga ada di situ, bagaimana kita harus membenarkan syariat berkurban, dan kita harus bersemangat, dan kurban dilandasi dengan ketakwaan, dimulai enggak boleh pelit, kemudian di situ harus dengan harta yang halal, kemudian dari jenis yang benar. Jenis yang benar ini jangan nanti hati-hati, nanti ada orang yang ngomong nek ra sanggup sapi pedus, ra sanggup sapi apa, ra sanggup unta sapi, ra sanggup sapi pedus, ra sanggup pedus dan ayam gitu. Nah, itu tidak ada. Saya dalil belum pernah nemu saya dalilkan kurban ayam, itu tidak ada. Nah, kemudian disuruh untuk tidak yang berpenyakit, kemudian diminta lagi yang udah masuk umurnya, kemudian dalam pembagiannya tadi sudah dijelaskan juga, sehingga semua ilmu ini dengan dengarkan, dengan catat yang mencatat, dengan simak, sehingga dengan amalkan, maka harapannya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak sedang meminta daging dan darahnya, tapi yang Allah minta ketakwaannya. Sehingga ketakwaan ini yang melandasi kurban kita, maka pahala besar buat mereka yang bertakwa berkurban di atas ketakwaan. Ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dengan doa, panjenengan aminkan. Masih ada waktu beberapa menit. Dengan aminkan, mudah-mudahan majelis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberkahan yang amat banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi wa man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا مقبولا يا أرحم الراحمين ارحمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أعلنا وما أسررنا وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعلنا مقيمين الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وارزق أهله من الثمرات واجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصرهم وثبت أقدامهم واشف جرحاهم وتقبل شهداءهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحمهم يا ذا القوة المتين اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا غني يا حميد ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نعوذ بك من الزنا ونعوذ بك من الربا ونعوذ بك من الدين وغلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من المأثم والمغرم اللهم إنا نعوذ بك من الرياء ونعوذ بك من السمعة والكذب والشرك والظلم ونعوذ بك من سوء الأخلاق ونعوذ بك من سوء الخاتمة ونسألك يا خير الرازقين حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam